Halo semua, banyak teman-teman yang menanyakan, kenapa Allah di dalam Al-Quran menggunakan kami, kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak, bukan menggunakan aku atau saya, kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal. Padahal teman-teman yang muslim menekankan pada keesaan Tuhan. Contohnya di dalam Al-Quran surah 2 ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, dalam kurung Muhammad, dari dalam kurung kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dalam kurung Al-Quran, dan hikmat dalam kurung sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, ada yang memberikan argumen bahwa Allah di dalam Al-Quran tidak benar-benar tunggal. Karena kalau Tuhan itu satu dan Al-Quran adalah perkataan Tuhan, maka seharusnya Allah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti aku, saya, atau ane. Tetapi, kenyataannya Allah menggunakan kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami. Penjelasan dari Muslim adalah kata kami yang ada di dalam ayat itu bukan bermakna jamak, melainkan tetap bermakna tunggal, namun menunjukkan kebesaran atau keagungan. Terus terang, saya bisa terima dan tidak ada masalah dengan penjelasan Muslim pada ayat ini. Kata kami tidak selalu bermakna jamak. Kita sebagai manusia juga sering menggunakan kata kami namun bermakna tunggal. Hal ini bukan hanya digunakan untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan, namun juga kesopanan, misalnya ketika berbicara dengan orang yang lebih dihormati. Tetapi masalahnya, penjelasan Muslim ini tidak menjelaskan semuanya. Karena ada kata kami di dalam Al-Quran yang jelas-jelas maksudnya bukan Allah. Kata kami yang saya maksud bukanlah ketika Allah mengutip perkataan pihak lain atau ketika Allah sedang menyuruh nabinya berkata sesuatu, seperti di dalam Al-Quran surah 6 ayat 151. Katakanlah dalam kurung Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Di dalam ayat ini, Allah menyuruh nabinya untuk berkata bahwa kamilah yang memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka. Bukan berkata, Allah lah yang memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka. Siapakah kami yang dimaksud di dalam ayat ini? Karena ayat ini adalah perintah untuk dikatakan oleh Muhammad, dan di situ ada disebut, demikianlah Dia memerintahkan kamu agar kamu mengerti. Jadi jelas Allah di dalam perkataan ini adalah pihak ketiga tunggal. Dia dan kami yang ada di dalam ayat ini maksudnya adalah Muhammad. Jadi, kamilah yang memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka, artinya Muhammadlah yang memberi rejeki kepada umat muslim, bukan Allah. Namun, kata kami di dalam ayat ini bukanlah yang saya maksud bahwa kami di dalam Al-Quran bukan Allah. Karena kata kami di dalam ayat ini adalah kutipan perintah untuk dikatakan oleh pihak lain. Sedangkan kata kami di dalam ayat-ayat yang saya maksud bukanlah kutipan. Kata kami di dalam ayat-ayat Al-Quran yang saya maksud adalah benar-benar pihak pertama yang menyampaikan ayat Al-Quran, namun bukan Allah. Ayat-ayat apa aja itu? Yuk sekarang kita mulai aja ya. Nah, ayat pertama adalah Al-Quran surah 19 ayat 64. Dan tidaklah kami dalam kurung Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Di dalam ayat ini, teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa nama dalam kurung Jibril diselipkan oleh penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai keterangan bahwa kami yang dimaksud adalah Jibril. Al-Quran surah 19 ayat 64 ini bukan kutipan. Hal ini bisa kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, tidak ada penjelasan perintah
katakanlah dalam kurung Jibril, seperti katakanlah dalam kurung Muhammad. Bahkan pada ayat sebelumnya, Al-Quran surah 19 ayat 63, dikatakan itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, teologi Islam yang menekankan bahwa Allah itu satu dan tidak punya sekutu, mengharuskan kami di dalam Al-Quran surah 19 ayat 63 dimaknai sebagai Allah tunggal yang menggunakan kata kami untuk menunjukkan kebesaran atau keagungan. Bagi Muslim, Al-Quran surah 19 ayat 63 tidak mungkin artinya itulah surga yang akan Jibril wariskan kepada hamba-hamba Jibril yang selalu bertakwa. Dan juga tidak mungkin artinya itulah surga yang akan Allah dan Jibril wariskan kepada hamba-hamba Allah dan Jibril yang selalu bertakwa. Karena jika kami yang dimaksud di dalam Al-Quran surah 19 ayat 63 adalah Jibril atau Allah dan Jibril, maka itu artinya mempersekutukan Allah dengan Jibril. Itu adalah dosa besar di dalam Islam. Jadi, kami yang dimaksud di dalam Al-Quran surah 19 ayat 63, maksudnya adalah Allah. Itulah surga yang akan Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa. Sampai di sini paham ya? Nah, masalah timbul ketika ada yang keceplosan di dalam Al-Quran surah 19 ayat 64. Dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Perhatikan ada kata sambung dan di situ, berarti seharusnya kelanjutan dari ayat 63. Tetapi, kok mendadak dikatakan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu? Kalau kami yang dimaksud adalah Allah, supaya konsisten dengan ayat sebelumnya, maka itulah surga yang akan Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa, dan tidaklah Allah turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi pertanyaan kan, siapa Tuhanmu? Kok dia bisa memberi perintah kepada Allah? Berdasarkan logika Muslim, kalau kami di situ adalah Allah, dan Allah tidak turun kecuali atas perintah Tuhan, maka Allah bukan Tuhan kan? Itulah sebabnya penerjemah Al-Quran terpaksa harus menerjemahkan kata kami secara tidak konsisten di dalam Al-Quran surah 19 ayat 63 dan 64. Walaupun di situ ada kata sambung dan. Penerjemah Al-Quran terpaksa menyelipkan kata Jibril pada Al-Quran surah 19 ayat 64 supaya pembacanya digiring pada pemikiran bahwa kami yang dimaksud adalah Jibril. Karena jika tidak diselipkan kata Jibril, tentunya ayat itu akan membuktikan bahwa Allah bukan Tuhan. Tetapi penambahan kata Jibril ini juga bukan berarti tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah berarti Jibril keceplosan menyelipkan kata-katanya sendiri di dalam Al-Quran. Dan dia menggunakan kata kami untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya sendiri. Artinya, Al-Quran surah 19 ayat 64 pasti bukan perkataan Allah. Jadi, Allah tidak mampu menjaga Al-Quran dari keceplosan oleh Jibril. Paham ya? Nah, di mana lagi ada kami di dalam Al-Quran, tetapi yang dimaksud bukan Allah. Kata kami di dalam ayat lain yang bukan mengacu kepada Allah yang satu ini, seharusnya semua umat muslim tahu. Karena adanya di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Al-Quran surat 1 ayat 5-6. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari awal sampai akhir surat Al-Fatihah, tidak ada perintah katakanlah dari Allah. Dan kami yang dimaksud di situ sudah pasti bukan Allah. Kami yang dimaksud di situ adalah umat muslim. Surat Al-Fatihah adalah doa umat muslim. Perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Jadi, sekarang ini kita punya dua bukti bahwa kami yang berbicara sebagai orang pertama di dalam Al-Quran tidak selalu Allah. Kami yang berbicara sebagai orang pertama di dalam Al-Quran surah 19 ayat 64 adalah Jibril. Dan di dalam Al-Quran surah 1 ayat 5-6 adalah umat muslim.
Paham ya? Nah, sebenarnya ada banyak ayat lain yang rancu siapa yang dimaksud dengan kami. Tetapi, saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya akan memberikan contohnya di dalam Al-Quran Surat 3 ayat 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi dalam kurung siapapun di seluruh alam. Siapakah kami yang dimaksud di dalam ayat ini? Di sini, penerjemah dari Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan huruf besar, yang artinya si penerjemah menafsirkan bahwa kami yang dimaksud adalah Allah. Tetapi, jika kami yang dimaksud adalah Allah, sebenarnya agak aneh. Kenapa ada kata Allah di situ yang mengindikasikan bahwa Allah sebagai pihak ketiga? Ayat-ayat Allah yang kami bacakan. Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi dalam kurung siapapun di seluruh alam. Jika Allah adalah pihak pertama yang berbicara, seharusnya itulah ayat-ayat yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan kami tidaklah berkehendak menzolimi dalam kurung siapapun di seluruh alam. Tetapi Allah di situ menjadi pihak ketiga yang dibicarakan. Jadi, siapakah kami yang dimaksud di dalam Al-Quran Surat 3 ayat 108? Menurut saya, kata kami yang ada di dalam Al-Quran Surat 3 ayat 108 itu lebih cocok adalah Muhammad. Itulah ayat-ayat Allah yang Muhammad bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi dalam kurung siapapun di seluruh alam. Menurut saya, ini lebih klop. Lagi pula, menurut Al-Quran Surah 2 ayat 151, yang membacakan ayat-ayat adalah seorang rasul, dalam kurung Muhammad. Nah, walaupun menurut saya, kata kami yang ada di dalam Al-Quran Surah 3 ayat 108 lebih cocok adalah Muhammad, tetapi hal ini masih bisa diperdebatkan. Bisa juga kami yang dimaksud di situ adalah Jibril. Ada banyak kata kami di dalam ayat-ayat Al-Quran yang rancu seperti Al-Quran Surah 3 ayat 108. Kami pada ayat-ayat itu bukan kutipan, yang artinya adalah orang pertama yang berbicara, dan sangat aneh jika kami yang ada di situ adalah Allah. Karena kata kami di dalam ayat-ayat seperti Al-Quran Surah 3 ayat 108 itu rancu, jadi saya tidak menjadikannya sebagai bukti bahwa yang berbicara di dalam ayat itu bukan Allah. Saya hanya memberikan dua ayat yang pasti dan tidak bisa dibantah bahwa bukan Allah yang dimaksud dengan kami sebagai orang pertama yang berbicara di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah 19 ayat 64 dan Surat Al-Fatihah. Muslim berkata bahwa Al-Quran adalah wahyu yang langsung turun dari Allah, tetapi lewat satu sosok yang disebut Malaikat Jibril yang ditemukan di Gua Hiro. Menurut saya, lewat Jibril artinya tidak langsung. Dan kenyataannya ada bukti bahwa Al-Quran terkontaminasi oleh perkataan Jibril. Di dalam Al-Quran Surah 19 ayat 64, Jibril keceplosan menggunakan kata kami sebagai pengagungan atas dirinya sendiri. Jadi, Allah tidak mampu menjaga Al-Quran dari diubah oleh Jibril. Sedangkan surat Al-Fatihah jelas adalah doa umat muslim, bukan perkataan Allah, tetapi diselipkan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengklaim bahwa dirinya adalah 100% perkataan Allah yang dijaga oleh Allah dari diubah atau ditambahkan oleh pihak lain. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Allah bahkan tidak sanggup menjaga Al-Quran dari ditambahkan oleh Jibril. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukan perkataan Tuhan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.